Pemirsa, Muktamar NU ke-34 hari ini mengagendakan sidang pleno kedua dengan pokok bahasan laporan kerja 2015-2021. Nampak terlihat peserta Muktamar yang mulai mendaftarkan diri untuk masuk ke ruang sidang. Sebanyak 600 peserta Muktamar dari pengurus wilayah dan pengurus cabang akan mengikuti sidang pleno kedua. Pada pokok pembahasan sidang pleno kedua akan membahas laporan kerja sejak tahun 2015 hingga tahun 2021 ini. Nantinya para peserta Muktamar akan melaksanakan rangkaian sejumlah sidang pleno dan juga sidang komisi. Setelah itu baru pemilihan Ketua Umum PBNU. Ya, untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi Muktamar NU ke-34, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Hijul Akbar di lokasi. Hijul, agenda pada hari ini sebelum nantinya akan ada agenda pemilihan ketua umum baru di Muktamar NU. Laporan Anda. Baik, terima kasih Alfa Tauhid. Ya, kami baru saja menyaksikan agenda pertama hari ini untuk Muktamar NU ke-34. Ini merupakan hari kedua dari gelaran Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama, dan baru saja kami menunggu atau menyaksikan selesainya sidang pleno kedua. Ini sidang pleno ini memang tertutup, namun tadi kami keluar baru saja selesai. Ini pembahasan diantaranya adalah membahas mengenai laporan kerja selama masa kepemimpinan Said Akil pada tahun 2015 hingga 2021, dan rencananya setelah ini akan diagendakan sidang komisi. Di sini ada 6 komisi yang melakukan sidang membahas beberapa isu-isu strategis, diantaranya adalah pembahasan ADART, kemudian program kerja ke depannya, dan juga rekomendasi eksternal internal dari Nahdlatul Ulama. Dan setelah sidang komisi tersebut dan kemungkinan akan selesai sore hari nanti, akan dilanjutkan oleh sidang pleno ketiga. Ini merupakan pengesahan dari hasil dari sidang-sidang komisi yang siang ini akan digelar di 4 lokasi, pemirsa, di mana salah satu lokasinya ini di lokasi kami saat ini, yakni di UIN Raden Intan. Kemudian di Bandar Lampung juga akan diadakan di Universitas Lampung, Universitas Malahayati, dan kemudian di Lampung Tengah akan diadakan sidang komisi juga di Pondok Pesantren Darus Saadah, Lampung Tengah. Dan setelah dari sidang komisi kemudian sidang pleno ketiga, barulah akan diadakan sidang pleno keempat. Ini memilih Ahwa sebelum nantinya akan memilih Rois Am, dan akan dilanjutkan ke sidang pleno ke-5 yang akan diadakan di Universitas Lampung untuk memilih Ketua Umum PBNU yang baru yang akan memimpin NU ke 5 tahun ke depan. Dan untuk teknisnya, pemirsa, sebenarnya untuk pemilihan Ketua Umum PBNU baru akan diumumkan ataupun akan disaksikan itu secara langsung pada saat sidang pleno ke-5 ini berlangsung. Jadi untuk sementara memang calon-calon ini belum bisa sah kami umumkan, namun memang sudah ada 3 orang yang sudah dideklarasikan, diantaranya adalah Yahya Kholilistakuf, kemudian Said Akil Siraj, dan juga Asad Said Ali. Namun dinamikanya masih bisa berubah, masih ada kemungkinan ada penambahan nama lagi pada saat sidang pleno ke-5 berlangsung malam hari nanti di Universitas Lampung. Kami kembalikan Afat. Sidang pleno 1 sampai ke-5 itu apakah ketiga kandidat yang tadi Anda sebutkan juga mengikuti rangkaian agenda? Tentunya Afat, untuk sidang pleno kedua kami baru saja menyaksikan ini dipimpin langsung oleh Said Akil, karena memang ini merupakan laporan pertanggungjawaban kepemimpinannya selama 5 tahun ke belakang, dan juga kami juga melihat ada Yahya Kholilistakuf dan juga Asad Said Ali yang memang mengikuti juga untuk sidang pleno ini. Namun tadi kami sudah mencoba untuk melakukan wawancara setelah selesai sidang pleno, dan sidang pleno ini memang tertutup dan agendanya memang agenda internal. Namun kami tadi mencoba untuk mewawancarai usai sidang pleno kedua ini, namun ketiganya menolak untuk memberikan keterangan, dan kemungkinan sore nanti akan kami coba lagi untuk di sidang pleno ketiga sebelum nantinya agenda pemilihan berlangsung. Alfat.
Sidang pleno kelima dijadwalkan malam hari nanti. Tadi Anda bilang seperti itu, artinya kita akan mendapatkan Ketua Umum PBNU yang baru malam hari nanti paling telat, atau seperti apa? Ya, untuk sidang pleno kelima tentunya nanti akan menunggu usai pemilihan Rois Am di sidang pleno keempat, dan nantinya akan dilanjutkan oleh pemilihan Ketua Umum PBNU di sidang pleno kelima yang kemungkinan akan diadakan malam hari nanti. Dan untuk lamanya pemilihan kami juga belum bisa memastikan karena informasinya sejauh ini akan ada voting, namun juga ada statement yang mengatakan selain voting juga akan dilakukan musyawarah mufakat. Jadi kami tunggu teknisnya secara langsung ketika memang sidang pleno itu berlangsung. Alfat. Saya melihat ada banyak petugas di sana yang kemudian mengawal jalannya Muktamar ke-34 NU pada hari ini. Untuk penerapan juga pengawasan protokol kesehatan seperti apa? Baik, Alfat, memang kalau kami pantau untuk pengamanan ini banyak sekali karena tidak hanya petugas kepolisian dan juga ada tadi kami lihat ada dari Banser juga ikut mengawal karena di sini banyak sekali simpatisan yang bukan peserta sidang pleno datang hadir untuk meramaikan suasana Muktamar ke-34. Namun dari jumlahnya ini kalau kami rasa ini, kalau dari pandangan kami ini sudah terlalu banyak. Jadi untuk pengamanan ini seluruhnya dipusatkan di depan ruang sidang pleno kedua agar tidak ada simpatisan yang masuk ke ruang sidang saat sidang ini berlangsung. Alfat. Apakah ada penerapan jam-jam khusus untuk pelaksanaan sidang begitu, mengingat waktunya juga bersamaan, lalu kemudian di lokasinya di tempat yang sama, orang-orang pada berkumpul di sana? Untuk jam-jam khusus ya tentunya mengikuti rundown acara dari Muktamar ke-34 itu sendiri. Mengingat untuk sidang pleno kedua ini sebenarnya sudah cukup terlambat waktunya dari yang diagendakan sebelumnya, di mana memang sudah diagendakan harusnya malam hari kemarin. Namun karena memang untuk sidang pleno pertama ini mengenai tata tertib ini berlangsung cukup lama, hingga untuk sidang pleno kedua diadakan pagi hari ini, dan untuk sidang komisi akan diadakan bersamaan di keempat tempat yang baru saja tadi kami sampaikan kepada Anda, Alfat. Baik, kita akan tunggu nanti agenda selanjutnya sampai hingga ke sidang pleno kelima untuk agenda pemilihan Ketua Umum PBNU yang baru. Terima kasih, Jul Arbar mengabarkan langsung dari lokasi Muktamar.